Teman-teman, ini video pendek aja ya. Jadi saya cuman mau jelasin karena banyak yang kurang jelas terhadap Vimy Manta ini. Vimy Manta ini bukan sebuah drone quadcopter yang artinya dia akan berbeda sekali behavior terbangnya. Jadi nggak akan sama seperti kalau kalian nerbangin drone seperti ini. Ini apa nih? Ada laba-laba. Spiderman. Spiderman. Kasihan. Kamu aku pindah ya. Jangan di sini, jangan di sini. Di sana, di sana. Saya tuh paling nggak tega nyakitin binatang. Jadi teman-teman, Vimy Manta ini gabungan antara drone quadcopter dengan pesawat terbang. Jadi seakan-akan pesawat terbang dikasih drone di atasnya gitu. Kalau quadcopter bisa terbang gini, terus maju, mundur, kiri, kanan, dan terbatas oleh baterai. Lagi di atas udara, tiba-tiba baterainya udah habis, dipaksain dia bisa jatuh, plak, rusak. Nah, beda dengan pesawat. Pesawat ini mengikuti aerodinamis. Quadcopter tidak ada aerodinamisnya sama sekali. Makanya quadcopter ini kalau dimasukkan ke dalam aeromodeling, ini agak bingung saya. Kok drone masuk aeromodeling? Karena aero modeling, jadi modeling dari sebuah aerial vehicle ya, kendaraan. Jadi kalau ini masuk aero modeling, oke, karena ini adalah modeling dari pesawat Cessna, makanya dia masuk aero modeling. Kalau ini modeling dari pesawat apa? Oke, bukan itu yang mau saya bahas. Jadi Vimy Manta ini dia adalah VTOL, vertical take off landing, artinya sebuah pesawat, tapi bukan aero modeling ya. Karena dia modelnya apa, cuman karena bentuknya kayak manta, kayak ikan manta, cuman bukan aeromodeling. Sebuah pesawat yang memiliki aerodinamis, ya, yang terbangnya bisa vertikal take off dan vertikal landing. Sementara kalau pesawat biasa kayak ini dia nggak bisa vertikal take off landing, dia harus diterbangin, weng, gitu. Mendaratnya pun harus ada landasan, terus gitu. Bagaimana caranya? Akhirnya keluarlah teknologi penggabungan antara ini dan ini digabung jadi satu sehingga menjadi sebuah pesawat Vimy Manta dan VTOL yang lainnya. Itulah VTOL, vertical take off landing. Jadi barang ini, benda ini, pada saat dia mau terbang dia vertikal. Mode vertikalnya dia ini itu sama seperti quadcopter, bisa kanan kiri, maju mundur, puter-puter, sama. Tapi bukan itu tujuannya dari barang ini diciptakan. Bukan hanya sekedar VTOL gini, maju mundur lagi, terus ditanya berapa kekuatan baterainya. Ya terbangin ini aja, ya daripada nerbangin ini. Kalau cuman buat gitu-gitu aja. Nah makanya dia tambah lagi fungsinya, yaitu motornya bisa ke depan. Set. Nah kalau motornya ke depan begini, kok keras. Kalau motornya ke depan gini, dia maju. Dan ketika dia maju, dia bergantung pada aerodinamika, aerodinamik. Sehingga dia seperti pesawat ini sekarang terbangnya. Walaupun motornya mati, baterai habis di atas, dia masih bisa meluncur. Dia mencari angin, dia mencari temperatur suhu panas, dia mencari angin, dia melawan angin supaya bisa terus naik. Supaya nggak jatuh, plak, kayak ini kalau kehabisan baterai, plak gitu ya. Ini nggak. Kalaupun dibilang baterainya cuma kuat 5 menit misal, nggak apa-apa. 5 menitnya dia itu hanya untuk take off landingnya. Tapi begitu sudah meluncur seperti ini, tanpa baterai pun dia masih bisa selamat. Itu dengan memanfaatkan aileron yang dengan memanfaatkan bentuk sayap yang aerodinamis ini. Sayap ini kalau kena angin dari depan, dia akan membuat badannya naik gitu. Sama seperti ini. Kena angin dari depan, dia akan naik gitu ya. Keadaan motor mati itu. Nah, supaya lebih praktis, tidak seperti ini, butuh landasan panjang untuk terbang, butuh landasan panjang untuk mendarat, maka digabunglah dengan ini. Ketika dia sudah meluncur jauh, dia pulang lagi. Ketika akan mendarat, tidak dibutuhkan landasan yang panjang. Dia berubah menjadi seperti quadcopter. Gini. Karena dia bisa mendarat perlahan-lahan. Gitu teman-teman. Jadi beda ya. Kalian nggak bisa, wah Vimy Manta jelek, susah nerbanginnya. Kalau yang bicara adalah pilot drone quadcopter, saya memaklumi. Ya, karena kalian tidak tahu menerbangkan pesawat aeromodeling. Jadi seperti susah. Tidak susah. Tapi memang di stick controllernya akan berubah. Ketika dia masuk ke mode terbang, maka stick kanan kalau dimajuin ke depan,
bukan drone-nya, bukan dia maju, nyungsep, turun, kalau sticknya di ke belakang, dia naik. Kalau mau turun, kecilkan throttle ini yang kiri dikecilin, ya, turunkan pelan-pelan, belokin, beda ya. Nggak mau digeser ke kanan, nggak bisa bergeser, dia hanya bisa dibelokin, dia hanya bisa belok, gini, belok, mundur. Diginin nggak akan mundur teman-teman, diginin dia malah naik, malah naik gini, wah, bisa loop. Wow. Itu dia nggak akan mundur ya. Jadi video ini saya sampaikan untuk teman-teman yang quadcopter yang belum pernah sama sekali menerbangkan aeromodeling. Jadi sangat beda ketika kalian menerbangkan ini VTOL mode VTOL, maka sticknya, kendalinya sama dengan menerbangkan quadcopter. Ketika dia sudah berubah menjadi seperti pesawat, maka berubah lagi, dia kendalinya seperti mengendalikan pesawat. Itu seninya di situ. Seni mengendalikannya di situ ya. Nah, ini nanti akan saya pasang kamera. Vlog yang terakhir kan saya menerbangkan ini hanya sebatas menerbangkan tanpa kamera ya teman-teman. Jadi nggak bisa jauh-jauh juga. Nah, ini nanti akan saya pasangi kamera supaya kita bisa terbang jauh gitu. Ini bisa di knockdown teman-teman kalau Vimy Manta ini bisa di. Jadi praktis bawanya begini aja udah. Tuh, nggak ngabisin tempat kan. Ini enaknya Vimy. Nah, nanti akan saya pasang kamera di sini. Saya tidak akan menggunakan kamera ini karena kamera ini kalau sudah agak gelap jelek banget. Kalian pernah tahu kan ya. Kamera ini kalau udah kondisi agak gelap dia hancur gambarnya, gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Maka saya akan pasang ini Hoxnell yang Avatar HD Pro. Nah, Avatar HD Pro ini memiliki spesifikasi sensornya 1/1,8 apa kalau nggak salah sensor kameranya ini. Jadi dia pada saat malam hari pun kita masih bisa melihat. Kalau nggak salah sampai dengan cahaya 0,0001 lux ya, lux dia masih bisa melihat. Nah, itu yang akan saya pasang di sini. Karena nanti fungsinya untuk penjelajah, teman-teman. Ini akan menjelajah. Jadi dia bisa menjelajah pagi hari, siang hari, sore hari sampai dengan malam hari pun bisa dipakai untuk menjelajah menggunakan ini. Ini saya review dulu nggak ya? Yang reviewnya harus sambil dipasang juga kan. Ini dia 4K, ini tidak 4K. Jadi tidak bisa malam hari, ini bisa malam hari. Plus minus ya, plus minus. Saya suka ini sih sebenarnya. Ini bisa saya pasang di Pavo Pico saya juga. Oke, next vlog ya saya akan, tapi mungkin loncat-loncat ya. Habis ini saya nggak langsung nerbangin ini pakai ini karena butuh waktu untuk merakit dan saya belum punya penerimanya, ini saya belum punya. Dan nanti untuk menerbangkan ini tidak boleh kalian menggunakan goggle, gunakan layar monitor eksternal seperti ini. Saya akan terbangkan menggunakan ini. Kemudian karena ini nanti ada HDMI inputnya ya, maka saya akan masukin HDMI input. Saya tidak pakai lagi ini, saya pakai HDMI input di sebelah sini. Cek, saya akan terbangkan dengan melihat monitor. Kenapa kok nggak pakai goggle? Karena kalau kalian pakai goggle, kalian tidak bisa apa-apa lagi sudah. Kalau pakai goggle itu ya sudah segitu pandangannya. Jadi belok naik turun begitu. Yo, pesawatnya udah deket belum nih? Atau mau diskusi dengan yang sebelah bingung ya, karena sebuah pesawat terbang beda dengan sebuah drone quadcopter. Di sini lihatnya saat naik turun. Lihatin dong sebentar, ini bener nggak ya datanya gitu ya. Ini bukan ya yang mau kita lihat, ini bukan ya yang mau kita pantau. Udah waktunya balik belum? Ini udah segini loh, udah jauh banget nih. Itu aja, sampai di vlog berikutnya. Oke.